Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran statistika kita, tetapi di materi pemusatan data. Ya, seperti kalian lihat berikut. Untuk pemusatan data sendiri, pada dasarnya terdapat 3 terminologi penting. Yang pertama adalah mean atau rataan hitung, kemudian modus, dan median. Nah, ini adalah pretest ya, silahkan dikerjakan untuk menghitung mean, median, modus untuk data tunggal. Nah, sebenarnya kalian sudah mempelajari bagaimana cara menghitung mean, modus, dan median untuk data tunggal saat kalian sudah di SMP sebelumnya dan juga di SD. Berikut kita akan melihat bagaimana cara menentukan mean atau rataan hitung atau nilai rata-rata untuk data yang berkelompok atau dengan menggunakan distribusi frekuensi berkelompok ya. Di sini Ibu mengulang sedikit. Pengertian daripada mean itu sendiri adalah rata-rata dari sekelompok ukuran atau jumlah semua ukuran dibagi dengan banyaknya ukuran dalam kelompok ukuran tersebut. Itu disebut dengan mean atau rataan hitung. Nah, ada beberapa formula yang dapat kalian lihat di sini. Ya, yang pertama adalah bagaimana cara menghitung data tunggal dengan menggunakan formula sigma berikut. Ya, kalian bisa melihat di situ ada X bar atau nilai rata-rata itu sama juga dengan jumlah semua data. Jadi kalian jumlahkan semua data yang ada, kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada. Ya, ini untuk data tunggal. Artinya XI itu adalah data itu sendiri. Misalnya data nilai ulangan siswa di Sekolah Suma Bahasa PD adalah 5, 7, 8, 9, 10. Ada 5 data. Maka semua data itu ditambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 dibagi dengan jumlah data. Kalau datanya 5 berarti dibagi dengan 5, kalau datanya 6 maka dibagi dengan 6. Jadi begitu penggunaan rumus untuk menghitung mean pada data tunggal ya. Nah, bagaimana dengan mean dengan menggunakan distribusi frekuensi kelompok ya. Nah, yang di atas itu pada dasarnya bisa kalian pakai juga baik untuk data tunggal maupun data kelompok ya. Jadi X bar frekuensi atau FI dikali dengan data atau XI dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, nanti kalian akan melihat contoh ya. Setelah slide ini Ibu memberikan beberapa contoh sehingga kalian dapat membedakan penggunaan rumus ini baik itu pada menghitung rataan hitung atau mean untuk data tunggal maupun untuk menghitung data kelompok. Nah, perbedaannya terletak pada XI itu sendiri pada dasarnya. XI pada data tunggal adalah data tersebut. Sedangkan XI pada data kelompok itu adalah nilai tengah dari data kelompok. Misalnya ada ring data 40, 41, 42. Kita ambil XI-nya adalah nilai tengah yaitu 41. Itu untuk data yang kelompok. Ya. Nah, kemudian di bawahnya kalian bisa melihat bagaimana cara menentukan mean atau rataan hitung untuk distribusi frekuensi kelompok dengan menggunakan nilai rata-rata sementara. Nah, nilai rata-rata sementara ini sebenarnya kita yang tentukan ya. Kita silahkan memilih mau menggunakan nilai yang mana pada range data yang ada. Misalnya ada range data dari 30 sampai 100. Umumnya nilai rata-rata kan namanya aja pemusatan ya kan. Biasanya kan dia terletak agak di tengah-tengah seperti itu ya. Jadi kalian bisa kira-kira mungkin kalian akan mengambil nilai 50 atau nilai 60 atau 70 untuk X bar S atau nilai rata-rata sementara. Itu terserah sih sebenarnya. Ya, semakin dekat dengan nilai rata-rata sebenarnya yang kita pilih, maka dia semakin mudah perhitungannya. Kenapa? Nanti simpangannya lebih kecil. Sehingga ketika kita menghitung tanpa menggunakan kalkulator atau alat bantu lainnya, jadinya lebih cepat karena simpangannya lebih kecil. Nah, formulanya adalah X bar atau rata-rata adalah sama dengan X bar S atau itu disebut juga nilai rata-rata sementara ditambah dengan
jumlah semua perkalian dari frekuensi dengan simpangan pada data di interval ke I, ya, dibagi dengan jumlah frekuensi, artinya semua frekuensi seluruh data yang ada. Nah, nilai simpangan atau DI ini kita dapat dari selisih nilai tengah pada interval tersebut dengan nilai rata-rata sementara yang telah kita pilih tadi. Misalnya pada range data 40 sampai 42, maka nilai tengahnya kan 41. Seandainya tadi kita memilih nilai rata-rata sementaranya adalah 70, maka selisihnya adalah 41 dikurang 70. Ya, begitu seterusnya untuk di semua kelas interval yang ada. Kemudian tinggal kita gunakan formula tersebut sehingga kita memperoleh nilai rata-rata, ya. Jadi ada dua cara menghitung nilai rata-rata atau min untuk data kelompok, baik itu yang tadi X bar sama dengan FI XI per FI, sigma, ya, atau yang menggunakan nilai rata-rata sementara. Yang pertama kita menggunakan nilai tengah, yang kedua kita menggunakan nilai rata-rata sementara. Yang lebih mudahnya adalah menggunakan nilai rata-rata sementara. Kenapa? Nanti perhitungannya angkanya tidak terlalu besar, seperti kita menggali frekuensi dengan nilai tengah yang menggunakan formula FI XI tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat contoh berikut, ya. Tabel berikut merupakan tabel nilai ulangan matematika siswa SMA Sekolah Sukma Bangsa PD. Dari tabel ini kita mencoba untuk menghitung nilai rata-rata atau min, ya. Di tabel kalian sebenarnya sudah tahu ya bahwasanya nilai 5, frekuensi 30, kemudian 6, 7, 8 dan seterusnya ini merupakan data tunggal, ya. Karena dalam kolom nilai kalian tidak melihat adanya range atau interval daripada kelas masing-masing nilai yang ada. Jadi kalau misalnya data cuma 5, kemudian 6, 7, 8, maka tabel inilah tabel frekuensi data tunggal, bukan tabel frekuensi data kelompok. Nah, itu perlu kalian pahami, ya. Karena kemarin saat pretest pun dan post-test, beberapa dari kalian belum bisa membedakan yang mana data tunggal dan yang mana yang disebut dengan data kelompok. Nah, untuk tabel frekuensi data kelompok, nilainya ini dalam bentuk range, ya, atau ada panjang kelas dan interval kelas. Ya, misalnya nilainya dari 5 sampai 10, berarti kan itu range. Nah, data yang ada dalam nilai 5 sampai 10 itu ada berapa data, yaitu ada 30 data dan seterusnya. Nah, kembali lagi ke tabel kita di sini adalah tabel nilai data tunggal, ya. Jadi nilai matematika 5 di sini itu artinya ada 30 siswa yang memperoleh nilai rata-rata atau nilai ulangannya 5, ya, bukan nilai rata-rata, ya. Kemudian ada 40 siswa yang mendapat nilai ulangan matematikanya itu 6. Kemudian ada 40 siswa yang mendapat nilai ulangan itu 7. Kemudian ada 10 siswa yang mendapat nilai ulangan adalah 8. Jadi totalnya ada 100 siswa yang memperoleh nilai ulangan yang bervariasi, ada 5, 6, 7, dan 8. Sehingga jumlah dari frekuensi ini disebut berdatangnya dari jumlah siswa. Seperti itu. Nah, tadi di slide sebelumnya kalian sudah melihat bahwasanya cara menghitung min atau X bar dari data tunggal yaitu dengan menggunakan sigma. Sigma ini adalah jumlah, ya, yaitu jumlah dari data itu sendiri, ya, data I, artinya data dari data pertama sampai data terakhir. Di sini kan ada datanya, ada 1, kemudian data 2, data 3, kemudian ada data 4, ya kan? Ini frekuensinya, ini datanya. Kan demikian, ya. Jadi sigma atau jumlah daripada data-data yang ada dibagi dengan jumlah data atau n. Nah, seperti itu, ya, cara menghitung X bar untuk data tunggal atau rataan hitung, nama lainnya, ya. Maka kita jumlahkan masing-masing data tersebut, ya. Nah, jika kita menggunakan rumus ini, ya, rumus ini digunakan untuk rumus yang formula tanpa frekuensi. Sedangkan di sini kita kan ada formula frekuensinya, ya. Artinya kita tidak bisa hanya menghitung menambah semua kemudian kita jumlahkan dengan jumlah data, itu terlalu
terlalu panjang nanti. Ya kita jumlahin semua 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 30 kali. Kemudian dibagi dengan 100. Kan cukup ribet ya kalau harus kita lakukan demikian. Sehingga kita modifikasilah formula rataan hitung data tunggal ini dengan menggunakan frekuensi. Tetapi ini masih data tunggal, bukan data kelompok ya. Jadi perlu diperhatikan, ini masih merupakan data tunggal, sehingga kita modifikasi dengan menggunakan frekuensi, sehingga formulanya menjadi sigma xi dikali dengan frekuensi fi dibagi dengan sigma fi ya. Jadi kita menggunakan frekuensi di sini. Di sini frekuensi fi ya. Nah, fi yang ini. Kemudian ada nilainya sendiri, yaitu xi untuk data tunggal. Ya, Ibu tulis sedikit di sini, ini merupakan data tunggal. Bedanya data tunggal ini ditampilkan dalam bentuk jumlah frekuensi, ya, tidak ada range, maka disebut dengan data tunggal. Nah, kita lanjut. Maka cara menghitung rataan hitung atau min atau X bar adalah dengan menggunakan perkalian data itu sendiri dengan frekuensinya masing-masing. Artinya untuk X1, atau kita jabarin dulu ya rumusnya. Maka rumus dari sigma xi fi adalah X1 dikali F1, ya kan? Kemudian ditambah X2 dikali F2, kemudian ditambah X3 dikali F3, kemudian ditambah X4 dikali F4. Nah, penjumlahan dari perkalian data itu sendiri dengan frekuensi ini kita bagi dengan jumlah daripada frekuensi total, kan gitu. Berarti F1 ditambah F2, F1 tambah F2, kemudian ditambah F3 dan ditambah F4. Demikian ya. Nah, sekarang kita isi datanya. X1 adalah 5 dikali dengan F1. Berarti 5 dikali dengan 30 ya, kita buat dalam kurung agar tidak bercampur nanti. Kemudian X2 6 ya kan, dikali dengan frekuensi dari data kedua, yaitu 40. Kemudian X3 7 dikali dengan 20. Kemudian yang terakhir X4 yaitu 8 dikali dengan 10 ya. Nah, semua nilai ini kita bagi dengan F1. Sebenarnya kita udah tahu ya jumlah F1 karena kita kan udah ngitung total di sini ya kan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mau membuatnya tahap bertahap, maka 30 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 10. Nah, ini semua kita hitung ya. 5 kali 3 150, kemudian 6 kali 4 240, 7 kali 2 140 ditambah 80 ya, dibagi dengan total frekuensi kita udah tahu tadi 100. Nah, nilai ini semua maka 610 totalnya dibagi dengan 100. Nilai rata-rata atau X bar dari data tunggal tersebut adalah 6,1 ya. Maka untuk data tunggal dengan frekuensi seperti ini X barnya adalah 6,1. Sekarang kita akan melihat contoh bagaimana cara menghitung rata-rata atau rataan hitung untuk data dengan frekuensi kelompok. Ya, kalau tadi data tunggal, ya, kita menggunakan formula yang sama pada dasarnya. Dan sekarang kita akan melihat contoh data kelompok. Nah, berikut adalah data penggunaan air dalam liter, ya. Di sini ada volume liter. Inilah data penggunaan air bulanan per keluarga ya. Jadi dalam 1 bulan keluarga tersebut menggunakan air 31 sampai 33 liter ya per bulan. Seperti itu contohnya di sini. Kemudian ada 34, ada juga yang menggunakan sampai dengan 48 liter. Nah, data ini kita kelompokkan dulu menjadi interval, menjadi kelas-kelas interval tertentu ya. Kalian sudah mempelajari sebelumnya di pekan lalu. Nah, 31, nilai 31 sampai 33 ini berada pada kelas interval yang pertama.
Kemudian kelas interval yang kedua, kita mulai dari data 34 sampai 36. Kemudian kelas interval yang ketiga, data dari 37 sampai 39. Kemudian kelas interval yang keempat, dari nilai 40 sampai 42. Kemudian interval yang kelima, dan interval yang terakhir adalah interval ke-6. Artinya, semua data tersebut berada dari antara 31 liter sampai dengan 48 liter. Kemudian kita lihat distribusi frekuensinya seperti apa. Ada berapa keluarga yang menggunakan air sekitar 31 sampai 33 liter. Rupanya ada 12 keluarga yang menggunakannya. Kemudian yang data kedua demikian juga. Ada 14 keluarga, 17 keluarga, 20 keluarga, 16 keluarga, dan 11 keluarga. Sehingga dari data ini kita menemukan bahwasanya pada daerah tersebut terdapat 90 keluarga, ya, total dari frekuensi ini yang menggunakan air dari 31 sampai 48 liter setiap bulannya, ya. Nah, sekarang karena kita akan menggunakan formula yang sama, yaitu menghitung rataan hitung atau X bar dengan menggunakan sigma dari XI dikali dengan FI dibagi dengan sigma dari FI atau jumlah dari frekuensi itu sendiri. Nah, di data tunggal tadi, nilai XI ini adalah datanya sendiri. Kan datanya nggak dalam bentuk ring tadi kan. Kan tadi nilai ulangannya misal 8, 7, 6, 9. Ya kan? Tadi data tunggal. Nah, sekarang untuk memudahkan kita melakukan perhitungan, kita menggunakan nilai tengah. Maka XI di sini pada data berkelompok adalah bukan nilai itu sendiri, tetapi adalah nilai tengah. Ya. Jadi buat sini sedikit catatannya. XI itu adalah nilai tengah, ya. Nah, kita lihat dari data 31 sampai 33. Nilai tengah adalah 31, 32, 33. Maka nilai tengahnya adalah 30, 32. Nah, data 34 sampai dengan 36, 34, 35, dan 36. Maka nilai tengahnya adalah 35. Begitu seterusnya, 37, 38, 39. Maka nilai tengahnya adalah 38. Kemudian 40, 41, 42. Nilai tengahnya adalah 41. 43, 44, 45. Maka nilai tengahnya adalah 44. Yang terakhir 46, 47, 48. Maka nilai tengahnya adalah 47. Nah, nilai tengah inilah yang akan membantu kita melakukan perhitungan nilai rataan hitung, ya, yang bagian pembilangnya. Maka kita kali ini XI dikali dengan FI dikali dengan XI. Jadi jumlah frekuensi pada masing-masing kelas interval, ya, kita kali dengan nilai tengahnya. Maka 12 dikali 32 adalah 384. Kemudian ini juga kita kali 490. Ini juga kita kali 646. Ini kita kali 820. Ini 704 dan ini 517. Maka jumlah dari perkalian frekuensi masing-masing kelas interval dengan nilai tengahnya kita jumlah. Di sini nanti kita pakai adalah 3561. Maka X bar atau rataan hitung atau nilai rata-rata dari data kelompok tersebut adalah sigma XI kali FI yang ini, karena kita kan udah hitung duluan nih. Jadi kita nggak perlu jabarin lagi 12 kali 32 tambah 14 kali 35 tambah nggak, karena kita udah punya di tabel. Jadi kita langsung ambil nilai totalnya, yaitu 3561, ya, dibagi dengan sigma FI atau jumlah keluarga yang menggunakan air tersebut, dibagi dengan 90. Maka X barnya adalah 39,57, ya. Maka rata-rata penggunaan air per keluarga di kota tersebut adalah 39,57 liter, ya. Jadi pada prinsipnya perhitungan data berkelompok dan data tunggal itu mirip. Kita menggunakan formula yang sama, ya. Apalagi dia menggunakan tabel frekuensi, itu memang persis. Hanya saja nilai yang kita pakai adalah nilai tengah untuk data kelompok dan nilai itu sendiri untuk data tunggal. Nah, data tunggal yang tanpa menggunakan tabel frekuensi ya tinggal kalian tambah aja. Bisa data tunggalnya 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Itu udah ada 5. Berarti 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dibagi dengan 5 jumlah data. Ya kan? Dapat dipahami ya? Ya.
tadi kita udah tahu ya bagaimana cara menghitung nilai rata-rata atau rataan hitung dengan menggunakan nilai tengah atau nilai XI. Ya. Sekarang kita akan menghitung rataan hitung dengan menggunakan nilai rata-rata sementara. Ya. Kalau nggak salah tadi di slide kalian juga udah lihat ya, ada formula satu lagi yang lebih cepat kita menghitungnya. Kenapa? Karena nanti angka dari jumlah frekuensi dikali dengan simpangan, D inilah simpangan, ya itu lebih kecil ketimbang angka yang tadi. Yang tadi kan besar-besar nih angkanya sampai 3000 sekian ya kan. Karena kalian mengali nilai tengah dengan frekuensi. Artinya ini 2 digit ditambah 2 digit kita kali, ya hasilnya berarti kan akan berlipat seperti itu, akan 3 digit. Kemudian ketika kita jumlahkan akan menjadi 4 digit ya atau lebih seperti itu. Nah, sekarang untuk memudahkan kalian, kita bisa menggunakan cara satu lagi atau cara alternatif, yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata sementara atau disingkat dengan X bar S ya. Maka rumus X bar atau formulanya adalah X bar S atau nilai rata-rata sementara ditambah dengan sama seperti tadi ya, jumlah dari, kalau tadi XI dikali FI, kalau sekarang DI dikali dengan FI. Kalau tadi kan kita ambil nilai tengah yang XI ini, nilai ini ya kan. Sekarang kita ambil nilai DI atau nilai simpangan namanya. Ya, nilai simpangan itu sendiri atau nilai DI itu sendiri adalah berasal dari, Ibu buat di sini, selisih dari nilai tengah atau XI pada masing-masing interval kelas ini, ya kan? Atau nilai data ke I, ya kan? Dikurangi dengan nilai rata-rata sementara yang kita pilih. Jadi kita feel free ya memilih data nilai sementara, ya kan? Nah, kita bisa kira-kira kalau Ibu sih bakal ngambil namanya nilai rata-rata ya kan. Ibu bakal mengambil yang sekitar, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Ibu akan mengambil mungkin di sekitar sini, ya kan? Di sekitar kelas ketiga atau kelas keempat. Mungkin lebih enak kalau kita mengambil nilai 40 karena dia genap, ya kan? Nah, kita lanjut di sini dulu, dibagi dengan sigma sama seperti tadi atau jumlah daripada frekuensi atau jumlah dari semua data. Nilai yang ini ya, yang 90. Nah, sekarang Ibu akan memilih nilai rata-rata sementaranya adalah di sini Ibu buat aja 40. Ini bebas ya. Terserah kalian mau pilih 36, 37, 38 yang kira-kira dia di tengah-tengah lah, nggak mesti sebenarnya ya kan. Cuman alangkah lebih baiknya kalian memilih yang di tengah-tengah. Kenapa? Agar nilai simpangannya lebih rendah. Karena ketika kita mengurangi nilai tengah dengan nilai yang letaknya di tengah-tengah, hampir di tengah-tengah, maka dia pasti akan ya paling nilainya satuan, kalaupun ada nanti belasan dan seterusnya, ya kan? Nah, pertama kita akan mengisi tabel DI ini. Kenapa? Karena kita butuh untuk menghitung FI dikali dengan DI untuk kesini nanti larinya, ya kan? Jumlahnya ya kan kita ambil, maka kita hitung dulu nilai DI. Nilai DI adalah nilai XI, ya kan? Nih kan? Dikurang dengan rata-rata sementara yang kita pilih. Maka 32 dikurang dengan 40. Hasilnya adalah minus 8. Kemudian 35 dikurang dengan 40. Minus 5. 38 dikurang 40. Minus 2. 41 dikurang 40. 1. 44 dikurang 40. 4. 47 dikurang 40. Tuh, 7. Sekarang kalian bisa melihat perbedaan. Kalau tadi kita mengali frekuensi dengan nilai tengah, angka cukup besar. Sekarang kalian mengali frekuensi dengan nilai simpangan. Maka 12 dikali 8. Ibu rasa cukup gampang. Tanpa menggunakan kalkulator pun, kalian langsung tahu jawabannya adalah minus 96, ya kan? Kemudian 14 dikali 5. Lebih gampang, ya kan? Minus 70. Ya kan? 20 dikali 1. 20 dikali 1. 7 dikali minus 2. Ya. Maka hasilnya adalah minus 34. 20 dikali 1 hasilnya adalah 20. 16 dikali 4 60. 4. 11 kali 7 70. 7. Kan lebih kecil angkanya. Kalau tadi kan ratusan. Nah, ini pun ada yang minus, ada yang plus. Artinya ketika kalian menjumlahkan lebih gampang lagi, ya kan? Minus 96 ditambah minus 70 ditambah minus 34 ditambah 20 ditambah 64 ditambah 77. Hasilnya adalah minus 39. Nah, nilai sigma FIDI inilah yang kita pakai ke sini nanti, ya kan? Kita udah tahu nih, nilai rata-rata sementara yang kita ambil adalah 40 tadi, ya kan? Kita setuju. Kemudian kita tambah dengan sigma yang ini, minus 39, ya kan?
dibagi dengan nilai FI atau total daripada frekuensi yang ada, dibagi dengan 90. Maka ketika kalian membaginya, kalian bisa menggunakan kalkulator lebih mudah. Hasilnya akan sama seperti tadi, yaitu 39,57. Ya kan? Artinya, baik kalian menggunakan nilai tengah maupun nilai rata-rata sementara atau XS, hasil nilai rataan hitung kalian juga sama, yaitu 39,57. Nah, pada dasarnya ada satu lagi cara yang lebih gampang, yaitu kalian menggunakan nilai data mentah. Artinya kita nggak pakai metode range seperti ini, 3133, 3436. Data mentah kalian masukkan ke dalam Microsoft Excel, kemudian kalian blok semua, kalian tinggal buat sama dengan average, kemudian kalian memblok semua data, maka kalian langsung dapat hasilnya, nilai rataan hitung. Ya. Nanti akan ada sedikit perbedaan antara nilai rataan hitung dengan metode distribusi frekuensi seperti ini dan nilai rataan hitung dengan kalian menggunakan Microsoft Excel. Itu biasanya ada sedikit perbedaan, ya. Kenapa? Karena ini kan perkiraan nih. Ini kan estimasi, ya, perkiraan. Artinya dia mendekati nilainya. Yang lebih tepat adalah ketika kalian menggunakan Microsoft Excel. Pada dasarnya kan seperti demikian. Ya kan, karena Excel itu kan menghitung sangat detail seperti itu. Ya, kalian tinggal blok, kalian tinggal buat nanti untuk nilai average. Misalnya ada data, kelihatan nggak kalau ibu buat? Ini data, ya kan? Data 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada nilai dari data tersebut, misalnya nilai ulangan, ya kan? Ada nilai ulangan misalnya 8, 9, 10 dan seterusnya, ya kan? Untuk data-data ini. Kemudian kalian tinggal blok aja nilai ini. Nilai yang ini di Excel, ya. Kalian tinggal buat, nanti ada sel Excel seperti ini. Kalian tinggal ketik sama dengan, kemudian pilih average atau average, ya kan? Sama dengan kalian blok data ini, data, kemudian hasilnya akan otomatis seperti itu, ya. Nah, nilai perhitungan Excel tentunya lebih tepat daripada nilai perhitungan estimasi menggunakan distribusi frekuensi. Namun kalian perlu tahu cara ini karena kalian akan menggunakannya ketika kalian mempelajari ilmu statistika nanti. Ya, seperti itu, ya. Semoga mudah dipahami, ya. Setelah ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung nilai modus, ya, dan nilai median atau nilai tengah dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk data ke kelompok. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menentukan nilai modus, ya. Jadi modus dari suatu data itu merupakan nilai datum, ya, yang paling sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi paling besar. Nah, ada beberapa klasifikasi penyebutan atau terminologi untuk modus. Nah, jika data-data itu memiliki satu modus, maka disebut dengan unimodus. Jika terdapat dua modus, disebut dengan bimodus. Dan jika terdapat 3 atau lebih modus pada seluruh data yang ada, itu disebut dengan multimodus. Nah, untuk distribusi data kelompok, modus itu dirumuskan sebagai TB ditambah dengan D1 per D1 tambah D2, kemudian dikali dengan I. Nah, TB itu adalah tepi kelas modus. Jadi sebelum kita menentukan TB, nilai TB, kita harus tahu dulu yang mana kelas modus, yaitu dengan melihat nilai frekuensi tertinggi atau terbesar, maka itu disebut dengan kelas modus. Maka batas tepi bawahnya bisa kita hitung dengan menggunakan batas bawah kelas dikurang dengan 0,5. Nah, D1 itu apa? D1 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Sedangkan D2 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas setelah kelas modus. Dan I itu sendiri adalah panjang daripada kelas interval. Ya, ini tinggal kita masukkan aja ke formulanya, langsung kita mendapat nilai modusnya. Sedangkan untuk data tunggal seperti pretest tekanan tadi, ya tinggal hitung aja. Kalian tinggal menentukan yang mana sih jumlah data yang paling sering muncul. Misalnya 3 munculnya 3 kali, maka 3 adalah kelas modus itu sendiri. Ya. Untuk lebih memahaminya, kita akan melihat video berikut bagaimana cara menentukan modus pada data kelompok. Nah, masih dengan menggunakan data yang sama, data volume penggunaan air masing-masing keluarga setiap bulan tadi, untuk memudahkan kalian memahami pada dasarnya, ya. Jadi kita tetap menggunakan data yang sama. Nah, bedanya adalah sekarang kita akan menghitung modus, ya.
Modus itu adalah frekuensi atau jumlah data terbanyak atau jumlah data yang paling sering muncul, ya kan? Nah, kalau pada data tunggal kan gampang banget tadi ngitung modusnya, ya kan? Data tunggal kan dia nggak dalam bentuk range. Misal di sini nilai 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, tinggal kita lihat aja di frekuensinya yang mana yang paling sering muncul. Ini kan nilai frekuensi paling banyak 20. Artinya nilai 11, 12, 13, 14 tadi itu adalah kelas modus atau nilai modus, kan seperti itu, ya kan? Jadi memang agak ada sedikit perbedaan di sana. Nah, untuk data kelompok seperti ini atau dalam bentuk range kelas interval seperti ini, kita punya cara sendiri untuk menghitung modus, ya kan? Di slide sebelumnya kalian sudah lihat bahwasanya cara menghitung modus itu sendiri adalah nilai dari tepi bawah kelas modus, ya kan, ditambah dengan perbandingan dari frekuensi selisih kelas modus dengan kelas modus itu dengan kelas sebelum kelas modus dibagi dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah dengan selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, ya. Kemudian kita kali dengan panjang interval kelas ataupun panjang ke kelas. Nah, untuk mencapai ke sana, otomatis kan kita harus analisa dulu nih, ya kan? Yang mana tepi bawah kelas modus, yang mana yang disebut dengan D1, TB, D1, D2, yang mana yang disebut dengan I, sambil kita mengulang. Nah, sekarang kita tentukan kelas modus cukup gampang. Kalian tinggal melihat nilai frekuensi yang paling banyak, ya. Di antara 12, 14, 17, 20, 16, dan 11, maka 20 ini adalah nilai frekuensi yang paling banyak. Maka ini adalah kelas modus, ya. 20 itu adalah kelas modus. Nah, kita sekarang mau lihat nilai TB-nya, ya kan? Nah, nilai TB itu sendiri adalah tepi bawah tepi bawah kelas modus. Kelas modus kan kita udah setuju nih, interval keberapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Pada range 40 sampai 42 itu adalah nilai daripada kelas modus. Maka tepi bawah adalah, kalau 40 kan batas bawah. Tepi bawah adalah kelas batas bawah dikurang dengan 0,5, ya kan? Maka 40 dikurang dengan 0,5 yaitu 39,5. Ya, kita udah tahu nilai TB. Nah, bagaimana dengan nilai D1? Kok DI pula? Nilai D1. Nah, nilai D1 kita juga udah tahu. Apa definisi nilai D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Yang di atas berarti. Maka selisih dari 20 dengan 17 adalah 20 dikurang 17. Maka nilai D1 adalah 3. Bagaimana dengan nilai D2? Ya kan? Nilai D2 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas setelah kelas dengan frekuensi setelah kelas modus. Maka 20 dikurang 16. Maka D2 adalah 4. Maka cukup sederhana ya cara menghitungnya. Maka nilai modus itu sendiri adalah nilai daripada tepi bawah 39,2 atau koma dalam bahasa Inggris pakai dalam bahasa Indonesia pakai koma ya. Kemudian ditambah dengan D1-nya, tadi kita udah hitung 3. Kemudian D1 lagi 3 ditambah dengan D2 4. Nah, nilai ini dikali dengan panjang kelas. Bagaimana menghitung panjang kelas? 41 sampai 42 berarti 40 sampai 42 berarti 40, 41, 42. Maka panjang kelasnya adalah 3. Maka dikali dengan 3. 3/7 dikali 3, kemudian ditambah dengan 39,2, maka hasilnya adalah 40,79. Maka nilai modus dari penggunaan volume air dalam liter atau volume air dalam liter itu 40,79. Ya, demikian. Median itu sendiri didefinisikan sebagai nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama banyak, ya. Maka dalam ukuran letak data, median juga didefinisikan sebagai kuartil 2. Jadi kalau kalian punya 100 data, maka kalian harus membagi dua data itu sama banyak, maka akan berada di antara nilai 50 sampai 51. Kan demikian. Karena kan median tadi kan 100 dibagi 2, maka 50, ya kan? Maka nilai tengahnya adalah antara nilai 50 sampai dengan nilai 51. Itu kalau datanya genap.
Ya, sama seperti kalian menghitung nilai median pada data tunggal tadi di pretest. Dan median untuk distribusi kelompok dapat dirumuskan sebagai ME atau median sama juga dengan TB atau tepi bawah kelas median ditambah dengan N/2, ya, itu adalah jumlah data dibagi 2. Karena kan tadi median membagi data 2 bagian sama banyak, ya kan? Dikurang dengan FK atau frekuensi kumulatif di kelas median dibagi dengan FME atau frekuensi di kelas median, kemudian dikali dengan I atau panjang kelas di kelas median, ya. Jadi sama seperti menghitung modus tadi. Bedanya kalau modus kan kalian melihat nilai frekuensi tertinggi, maka itu adalah kelas modus, kan gitu. Nah, sedangkan untuk median kita melihat kelas mediannya letaknya di mana. Maka kita harus mencari N/2-nya dulu, karena kita mau melihat di mana sih posisi kelas mediannya. Kalau datanya ada 100, maka 100 dibagi 2. Maka kelas median ada di posisi data ke 50. Ya, kalian melihat di mana sih frekuensi kumulatif dalam tabel distribusi frekuensi yang nilainya 50, maka itu adalah kelas median. Setelah kalian tahu itu kelas median, kalian tentukanlah yang tepi bawahnya berapa. Kemudian frekuensi kumulatif udah tahu tadi posisinya di situ di kelas median. Misalnya kalau 50 mungkin di situ ada nilainya 53 atau 60. Intinya nilai data ke 50 itu ada di nilai frekuensi kumulatif kelas median itu, ya kan? Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median. Baru dikali dengan panjang daripada kelas di kelas median tersebut. Kemudian kalian tambahlah dengan tepi bawah kelas median, ya. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut. Yang terakhir, kita akan menentukan cara menghitung median ataupun nilai tengah daripada data berkelompok, ya kan? Nah, masih dengan menggunakan data yang sama. Untuk menghitung median ini sendiri kan kita udah lihat di slide sebelumnya, yaitu dengan menggunakan formula median itu sama juga dengan nilai tepi bawah daripada kelas median. Nanti kita tentukan sama-sama yang mana kelas median. Kemudian ditambah dengan N/2. N/2 itu adalah kelas mediannya untuk menentukan yang mana kelas median. N itu adalah jumlah frekuensi secara keseluruhan, berarti yang 90 ini, ya kan? Kemudian per 2. Karena kita kan sepakat kalau median itu adalah membagi data menjadi 2 sama besar. Artinya kalau datanya ada 90, kita bagi 2 kan di tengah-tengah. Artinya kita harus bagi 2. Maka datanya menjadi 45. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan ada lagi nanti desil, persentil, kuartil, ya kan? Membagi data menjadi 4 bagian sama besar, 10 bagian sama besar, dan 100 bagian sama besar. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan median, yaitu membagi seluruh data yang tadi 90 menjadi 2 bagian sama besar. Maka 90 dibagi 2. Itulah letak kelas mediannya nanti, ya kan? Dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi nanti kita tentukan dulu yang mana kelas median, kemudian kita lihat frekuensi kumulatifnya sebelum kelas median, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median itu sendiri, ya. Nah, hasil perhitungan ini semua sama seperti modus tadi, kita kali dengan panjang kelas interval. Nah, untuk menghitung semua komponen ini, kita lihat dulu bagaimana cara menghitung frekuensi kumulatif, ya. Pada dasarnya pada pekan lalu Ibu setelah membahas bagaimana cara membuat OGIF, ya kan? OGIF positif, kemudian OGIF negatif. Di sana kita menghitung frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, sekarang kita akan menghitung frekuensi kumulatif, ya, untuk interval kelas yang pertama. Artinya, jumlah frekuensi antara nilai 31 sampai dengan 33 itu 12. Maka frekuensi kumulatif ini tetap 12 karena belum ada frekuensi sebelumnya. Maka kita isi di sini adalah 12. Nah, bagaimana dengan frekuensi kumulatif pada interval kelas yang kedua? Tentunya akan berbeda. Kenapa? Frekuensi kumulatif yang ini itu kita peroleh dengan menambahkan nilai frekuensi kumulatif pada kelas tersebut ditambah dengan nilai frekuensi kumulatif pada kelas sebelumnya. Ya kan? Kumulatif itu kan dia total. Kayak kalian menghitung jumlah kumulatif positif COVID. Ya, seperti itu ya kan? Kan total dari hari pertama COVID, kedua COVID, ketiga COVID, keempat COVID, sampai hari terakhir. Maka disebut dengan kumulatif kan gitu.
Nah, ini pun demikian. Maka untuk data kedua adalah 14 ditambah dengan 12, yaitu menjadi 26. Bagaimana dengan data ketiga? Sama saja, 17 ditambah 14 ditambah 12. Atau lebih gampangnya adalah kita tambah silang aja, 14 tambah 12. Kemudian 17 tambah 26. Karena kita udah hitung duluan kan di sini, maka 43. Kemudian 20 ditambah 43, maka 63. 16 ditambah 63, maka 79. 11 ditambah 79, maka hasilnya adalah 90. Nilai ini akan sama nanti, ya kan? Karena ini kan total frekuensi nilai terakhirnya, sama juga dengan total frekuensi. Nah, sekarang kalian udah tahu bagaimana cara menghitung nilai frekuensi kumulatif dari data kelompok. Nah, sekarang kita mau menentukan di mana sih letak kelas mediannya, kan gitu, ya. Maka letak kelas median adalah N/2 kan tadi, ya kan? Kita sepakat N/2 itu adalah letak kelas median, yaitu 45. N itu jumlah data, ya, 90 dibagi 2 maka adalah 45. Sekarang lihat di mana data 45 tersebut, posisinya di mana? Ya, Ibu lihat di sini. Kenapa? Data 1 sampai data 12 ada di sini, data 1 sampai data 26 sampai sini, data 1 sampai 43 hingga di sini, maka data 45 ada di kelas ini. Kayak gitu. Kan setelah ini kan ini ke 43. Maka di sini ada data ke 44, 45 sampai data ke 60, 70 sampai ke data 63. Kan gitu. Ya kan? Nanti di sini juga ada data 64, 65, 66 sampai data ke 79. Di sini juga ada data 80, 81, 82 sampai data ke 90. Maka posisi data ke 45 ini ada di kelas yang keempat, ya. Ini hanya kebetulan, ya. Kelas modus dengan kelas median letaknya di posisi yang sama, di interval kelas yang keempat. Bisa saja nanti di kelas yang berbeda, ya, tergantung dari permasalahan yang ada atau distribusi frekuensi dari permasalahan yang muncul. Sekarang kita udah tahu yang mana kelas median, ya kan? Nah, cara menghitungnya adalah median tepi bawah kelas median. Artinya ini kan batas bawah tadi, 40. Tepi bawah kan 40 kurang 0,5. Maka tepi bawah kelas median adalah 39,5, kan? Ditambah, nah kelas mediannya N/2, 90 per 2 yaitu 45. Nah, dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Yang mana sebelum kelas median? Yang ini frekuensi kumulatifnya. Atau kalian kalau mau hitung 12 tambah 14 tambah 17, itulah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median kan ini, ya kan? Maka nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu adalah 43 dibagi dengan frekuensi di kelas median. Yang mana? Yang ini frekuensinya. Kan ini kelas median nih, ya kan? Frekuensinya adalah 20 panjang kelas 40, 41, 42 ada 3. Maka panjang kelasnya ada 3. Jadi hasilnya adalah 45 kurang 43, 2 kali 3, 6 dibagi 20, ditambah 39,5, maka median dari data berikut adalah 39,8. Ya, Ibu rasa cukup mudah memahami bagaimana kalian menghitung rataan hitung data dalam bentuk distribusi frekuensi berkelompok, kemudian modus, nilai yang paling sering muncul, dan median atau nilai tengah yang membagi data menjadi 2 sama besar. Ya, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kalian memahami konsep menghitung mean, median, dan modus, ya ada baiknya kalian mengerjakan post-test berikut. Bagaimana cara menghitung atau menentukan mean, modus, dan median dengan menggunakan distribusi frekuensi kelompok. Nah, diketahui data nilai ulangan matematika wajib beberapa siswa kelas 12 di Sekolah Semua Bangsa PD. Ya, ada beberapa data di sini. Kalian silahkan menampilkannya pertama sekali ke dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Kemudian kalian bisa menentukan nilai rata-ratanya atau mean. Kemudian juga pastikan yang mana kelas modus dan pastikan yang mana kelas median untuk memudahkan perhitungan. Materi selanjutnya adalah ukuran letak data, ya. Jadi setelah ini kita pekan depan akan membahas tentang ukuran letak data. Itu ada desil, persentil, ada kuartil. Ya, terima kasih semuanya.
Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.